Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali kan gue tadi udah ngebahas video tentang Bitcoin seperti apa. Terus banyak yang komen ya, minta bahas koin apa. Dan gue pilih salah satu koin yaitu adalah Theta Tiful ya teman-teman. Ya gue jadiin satu paket karena memang dia bersaudara ya teman-teman ya. Theta dan Tiful ini ya kakak adik ya. Jadi kita mau ngebahas itu khususnya untuk bulan Juni ini potensinya seperti apa. Dan banyak yang nanya kenapa sih bang lu yakin sama Theta Tiful ini ya gitu. Jadi kenapa salah satu rekomendasi gue itu dari kemarin tuh mungkin ya kalau yang ikutin video gue kok Theta Tiful mulu dibahas tuh apa sih sebenarnya tuh apa sih gitu ya. Oke guys, jadi langsung aja kita lihat di Theta ini ya masuk ke ranking 21 dan dia itu masuk kalau kita search di NFT ini ya. Oke guys ya. Nah di NFT ini dia masuk top satunya nih Theta ya. Baru disusul sama beberapa lagi bawahnya. Ya teman-teman, jadi kita tahu juga, oh ini urutan terbaik dari NFT juga ya. Ini Theta, ya itu yang pertama ya. Lalu kedua teman-teman, dia sudah mengalami kenaikan yang sangat-sangat tinggi nih ya, sampai hit sekitar $14 nih pada 16 April. Nah teman-teman 2021 tahun ini ya. Sebelumnya dia harganya gini-gini terus akhirnya naik. Lalu apa bang? Nextnya apa? Oke, kita langsung aja masuk ke webnya. Nah ini adalah Theta Mainnet ya, 3.0 ya teman-teman ya. Nah ini berlangsung kapan nih bang? 31 hari lagi ya, sebulan lagi ya. Ini bersiap-siap aja nih teman-teman ya. Tuh, memperkenalkan Tiful Staking dan Uptime Mining ya teman-teman ya. Nah ini adalah sebuah event besar yang banyak orang tunggu nih, Theta Mainnet. Oke next ya teman-teman, nah di sini ya. Nah ini Stephen Chen, CEO founder dari YouTube nih. YouTube guys ya, platform yang kalian tahu udah raksasa besar sekali nih. Nah dia juga ikut nih teman-teman dalam Theta ini. Jadi berkomentar juga nih, inovasi Theta diatur untuk mengacaukan industri video online saat ini dengan cara yang sama seperti yang dilakukan platform YouTube pada tahun 2005. Ya, salah satu tantangan terbesar kami adalah tingginya biaya pengiriman video ke berbagai belahan dunia. Ya, jadi biayanya itu mahal tuh teman-teman, dan masalah ini semakin besar dengan streaming kualitas HD 4K dan lebih tinggi lagi ya. Jadi kualitasnya makin tinggi ya, biayanya itu makin mahal. Itu kendalanya ya, yang sekarang dialami ya teman-teman sama banyak platform ya, termasuk YouTube juga nih ya. Ini kata Stephen Chen, pendiri YouTube. Saya senang menjadi bagian dari evolusi berikutnya dari ruang streaming, membantu Theta membuat jaringan peer-to-peer terdesentralisasi yang dapat menawarkan pengiriman video yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Nah, jadi kan dia aja nih menjadi salah satu bagian ya, nge-support Theta untuk apa? Ya, nge-support Theta untuk yang namanya pengiriman videonya tuh lebih baik, lebih cepat dan biayanya lebih murah. Seiring berkembangnya zaman, kualitas video tuh makin berkembang. Ya, emang butuh yang namanya sebuah perubahan buat ngikutin perkembangan zaman. Nah, Stephen Chen ini dari pendiri YouTube ya teman-teman. Dia ini ngedukung si Theta ini gitu ya. Si Theta ini. Nah, kita bisa lihat nih Theta TV, Samsung VR ya. G-Full ya, ini mitra-mitranya nih guys ya. Nah kalian juga tahu tak, Samsung itu bukan sebuah perusahaan kecil atau abal-abal, ini perusahaan bagus guys ya. Dan di sini udah mulai ada Theta TV dan G-Full juga ya. Theta TV ini memang masih dikembangkan ya teman-teman ya, masih dikembangkan ya. Jadi ini emang proyeknya masih dikembangkan terus teman-teman ya, untuk menggapai hasil yang maksimal gitu kan teman-teman. Memang semuanya itu butuh proses guys ya. YouTube aja udah dari lama prosesnya itu bertahun-tahun guys ya, nggak ada yang namanya instan itu ya. Apalagi untuk menggapai dunia platform streaming satu dunia ya teman-teman ya, satu dunia ya, bukan satu daerah kecil, tapi satu dunia. Itu butuh waktu ya, proses yang nggak sebentar, ngelewatin banyak rintangan sekali lagi ya. Jadi yang kalian yang berharap programnya Theta itu secepatnya bakal perfect segala macam ya, sorry to say gitu ya teman-teman, nggak mungkin secepat itu gitu ya. Next ini statistik jaringannya ya teman-teman ya. Tuh jaringannya memang sudah cukup luas juga nih ya untuk dari si Theta ini ya. Dan sini kita bisa lihat tuh ya, ada di dekat-dekat Indonesia nih, ada juga nih ya, sekitar daerah sini tuh ya, dekat-dekat daerah Indonesia nih ada juga ya, guys ya. Kemudian nih gue balikin dulu ke Inggris ya. Nah, oke, kemudian di sini ya, join the Theta Network ya, Theta Guardian Node ya, earn Tiful by staking Theta. Jadi kalau staking Theta itu bisa dapetin Tiful ya. Jadi Tiful ini ibaratnya atau intinya tuh jadi sebagai sebuah alat transaksinya gitulah, alat transaksi dan hadiah gitu ya teman-teman ya. Untuk kalau kalian staking Theta tuh alat transaksi apa ya? Alat transaksi di programnya Theta ini sendiri ya. Jadi Tiful itu sebagai alat transaksinya gitulah. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya.
Oke, next lagi di sini ya. Validatornya ada apa aja? Ada Google, ini ada blockchain, Gumi, Sony, Samsung, Binance ya. Ya, kalian tahu sendiri ya, Google, Sony, Samsung, Binance ya. Inilah, itu bukan perusahaan kecil sekali lagi ya. Google, apalagi Google ya teman-teman ya. Ya makanya gue bener-bener yakin ya, mereka itu validatornya seperti ini. Ya siapa yang meragukan perusahaan gede itu nggak mungkin asal-asalan join atau ikut atau support lah, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Ke sebuah project yang nggak jelas arahnya, yang nggak bisa berkembang dan lain sebagainya. Jadi emang Theta ini bukan main-main ya teman-teman ya. Nah kemudian ini juga newsnya ya, ini ada Forbes, ada Nasdaq ya, masuk nih teman-teman ya. Ya. Nah kemudian ini adalah seperti rinciannya nih teman-teman ya, rinciannya, info-infonya ya, kalian bisa lihat langsung lebih detailnya ke webnya. Kemudian ini adalah problemnya, masalahnya nih teman-teman ya, dari content creator ke video platform ya, platformnya, terus ke CDN ya, centralized CDN, nah ke viewer. Nah ini masalahnya apa lagi nih ya, ada poor quality ya, kualitasnya yang masih cenderung kurang baik ya teman-teman ya, nggak bisa ke beberapa daerah memang masih banyak daerah yang kualitasnya itu kalau kita dapat hasilnya itu kurang bagus gitu ya kualitasnya ya teman-teman. Terus kemudian stream ya untuk 4K, 8K ya, terus kualitas yang lebih di atasnya itu infrastrukturnya itu bottleneck gitu ya teman-teman, masih ada kendala itu teman-teman, bottleneck ya. Kemudian centralized and inefficient ya sistem ya teman-teman, ini juga berpengaruh nih ya teman-teman, lessnya revenue flow back to content creators dan platform ya, ini juga menjadi salah satu masalah untuk live video streaming di hari ini ya teman-teman ya. Kemudian solusinya nih teman-teman ya, jadi ini solusinya dia jadi decentralized ya, peer-to-peer video delivery ya, a new native blockchain powered by user ya teman-teman ya. Jadi dia udah nggak nggak centralized lagi teman-teman, tapi udah decentralized ya teman-teman ya. Jadi ini adalah bagannya ya dari validatornya ya, kalian bisa jual Theta full ya teman-teman ya. Terus ke exchange ya, nah di sini bisa juga kalian tuh purchase lagi Theta fullnya, nah baru ke video platformnya apa aja nih guys ya. Terus di sini ada bagian lagi nih, bisa provide Theta full ya ke viewer juga bisa ya. Kemudian kalau dari viewer kalian bisa beli nih Theta full ya, Theta full untuk video segmennya ya, relayer ya. Kemudian bisa naik lagi ke atas ini, spend Theta full back to platform ya. Kalian bisa menggunakan lagi ya teman-teman ya. Nah kemudian kalau misalkan kalian bisa ngejual Theta fullnya lagi ke exchange ya. Jadi ini adalah bagannya. Kemudian ini ya, viewernya ini kelebihannya ya teman-teman ya. Kelebihannya ini kalian bisa dapat reward Theta full nih ya, Theta full, full ya teman-teman, kalian bisa dapat nih ya. Misalkan kalian kayak istilahnya nonton dari platform itu ya, kalian bisa dapat rewardnya itu full gitu ya teman-teman. Nah kemudian higher quality smooth video streaming ya, jadi kualitasnya jauh lebih bagus ya teman-teman. Kemudian reduce cost ya, jadi ini intinya untuk biayanya itu ya lebih murah lagi teman-teman ya, inovasinya. Jadi ini bisa kalian perhatikan juga ya. Kemudian open source platform ya teman-teman ya. Nah jadi ini source-nya itu nggak cuma satu tapi ada beberapa nih teman-teman ya. Untuk network protokol, kemudian decentralized aplikasinya ya, dan multi content ya. Nah, multi content tuh apa aja ya, kayak misalkan di sini dia info juga nih untuk e-sport, musik, TV, movie dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Untuk di live streamingnya. Kemudian untuk dokumennya ini kalian bisa langsung aja untuk download white papernya teman-teman ya. Di sini ada 3.0 white paper, multi BFT paper ya. Ini bisa kalian download juga tuh ya. Langsung kalian download untuk tahu lebih detail ya. Kemudian ini inovasinya juga ya teman-teman. Inovasinya ini ada technical advance-nya dan streaming ecosystem ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti di atas ya teman-teman, untuk menjadi decentralized video delivery ya teman-teman, yang tentunya untuk lebih cepat, lebih murah ya, dan mendapatkan kualitas lebih bagus, dan juga kalian bisa dapat token T-Full gitu ya teman-teman. Nah ini tuh kan menurut gua oke banget gitu ya untuk perkembangan streaming ke depannya gitu ya teman-teman. Buat ngimbangin perkembangan zaman emang harus butuh yang namanya sebuah perubahan besar gitu ya teman-teman ya. Buat ngimbangin, kalau enggak ya ketinggalan. Dan ini adalah leadershipnya ya. Di sini juga ada blockchain timnya ya. Ini orang-orang hebat semua teman-teman. Ya, kemudian ini adalah Theta investornya tuh ya.
ada Samsung juga ya teman-teman. Kemudian ini adalah media advisornya ya, ini termasuk juga nih pendiri YouTube ya teman-teman. Ada Dennis ini pendiri Flash TV, Sony ya, Gful ya teman-teman, Twitch ya. Kalau kalian yang sering nonton live streaming game gitu ya, tau lah Twitch ya sebesar apa ya. Dan ini platform partnernya ada Samsung VR, Teta TV, Pandora TV ya teman-teman ya. Ada Kos TV, Movie Blog. Wah, ini ada Movie Blog, ada MBL juga guys. Mantap nih ya teman-teman ya. Ada Gful ya. Tuh, ada banyak lah teman-teman. Ada ZNN ya teman-teman. Jadi ini bisa kalian lihat juga ya untuk platform partnernya. Oke semua ya. Kemudian nih Teta Project roadmap-nya ya. Di sini juga dijelaskan untuk quarter 1, 2, 3 dan 4 ya. Di quarter 2 ini ya teman-teman ya. Ini ada mainnet 3.0 ya. Untuk launch-nya ya sebulan kemudian ya. Kemudian ada Line di apps launch juga ya with Teta integration ya teman-teman. Kemudian ada official Teta apps release for launch or teaser ya teman-teman, teaser ya teman-teman. Nah, ini juga mantap juga nih aplikasinya nih, rilis ya. Terus versi kedua Edge Compute ya teman-teman untuk video transcoding atau encoding nih. Wah, jadi ini quarter kedua ini cukup menarik ya. Kemudian untuk quarter 3 dan quarter 4-nya juga tidak kalah menarik ya untuk perkembangan dari si Teta ini sendiri ya. Karena yang quarter 1 ini kan udah lewat gitu kan. Sekarang kan kita quarter 2 sudah mau selesai, malah kan Juni kan penutupan quarter 2, Juli masuk ke quarter 3 ya teman-teman ya. Jadi ini sekilas ya teman-teman untuk di Juni kan ada NFT Marketplace di open ya. Oke, jadi langsung ke harganya time frame 4 jam. Di sini ada pakai chartnya dari Indodax teman-teman ya. Jadi ini pakai tarikan Fibo ya. Jadi ATH-nya sebelumnya itu di sekitar 235.000 kalau di Indodax ya teman-teman. Jadi sekarang memang dia kemarin itu udah hit di sekitar 124 ribuan. Nah, ini bagus menurut gue. Cuman ya tergerus lagi karena efek Bitcoin ya teman-teman ya. Ya dia turun lagi karena kalau enggak dia pasti mencoba nembus resist di Fibo 0,38 ini ya. Bisa nembus dari 128.000 ya. Dan yang nanya gue pribadi udah beberapa kali scalping Teta dan udah beli lagi, serap bawa lagi Teta, dan gue masih hold untuk sebentar lagi Juni datang ya. Juni datang nanti kalau target gue udah memenuhi ya gue jual gitu kan. Tapi untuk kalian yang mau hold gimana, yang menurut gue hold juga oke sekali teman-teman ya. Hold oke banget. Sampai kapan bang? Sampai sebelum yang namanya masuk ke bearish year ya teman-teman, tahun yang bearish ya. Seperti yang gue info mungkin di bulan Oktober ya, Oktober atau November mungkin kalian sudah bisa lah jual-jual koin kalian lah, main aman gitu kan teman-teman. Tapi ini hanyalah video referensi ya. Sekali lagi kalau kalian masih kurang yakin, kalian bisa riset mandiri kembali ya teman-teman. Jangan jadiin gue patokan 100% ya teman-teman, karena keputusan beli dan jual itu di tangan kalian teman-teman ya. Nah, coba bertanggung jawab dengan keputusan yang kalian ambil gitu teman-teman ya. Jadi nggak cuma di gua, mungkin kalian nanti lihat di video YouTube orang lain ya teman-teman. Dan ketika kalian untung, kalian senang. Ketika kalian nyangkut atau ya kalian cut loss ya, kalian malah nyalain orang-orang lain gitu ya teman-teman. Menurut gua sih itu kurang tepat ya. Balik lagi keputusan di tangan kalian. Kalau misalkan kalian untung, toh juga kalian yang nikmatin juga untungnya. Tapi kalau kalian nyangkut juga itu resiko yang kalian harus tanggung gitu ya. Karena keputusan di tangan kalian ya teman-teman. Tapi potensinya besar gak? Menurut gua potensinya besar teman-teman. Kalau udah kita lihat dari perkembangannya dan lain sebagainya ya teman-teman dari Teta ini ya teman-teman, yang menurut gua sangat luar biasa ya. Memang kita tahu juga streaming itu memang udah menjamur, ini satu dunia, memang butuh teman-teman, memang butuh. Makanya dia bergerak di bidang yang tepat. Gitu loh maksud gue gitu ya teman-teman ya. Jadi yang buat mau beli ya silakan cicil mungkin di 98.000, bisa cicil juga mungkin antri di 93.000, 92.000 ya. Bisa antri di sekitar harga itulah ya. Cicil-cicil beli, antri-antri ya teman-teman. Sebelum dia mengalami kenaikan nanti ya. Kalau udah naik ya mungkin masih bisa cuan, tapi ya jauh lebih tipis cuannya ya. Ketimbang kalian saat-saat ini mungkin diserok mungkin di 90.000 ya, 92.000 ya, atau beli di 98.000 cicil-cicil ya, terserah kalian ya teman-teman. Tapi pokoknya daerah masih di bawah 100.000 ya teman-teman, kalian bisa cicil beli ya teman-teman. Di bawah harga 100.000 ini kalian masih bisa cicil-cicil beli di beberapa harga ya. Jadi kalau misalkan kalian serok di harga sekarang 98.000, kalian serok, dia nanti turun mungkin di sekitar 92.000, kalian masih punya uang untuk serok lagi ya. Karena memang nanti NFT market itu gue yakin sih nanti dia bakalan pengaruh nih harga-harganya ke koin-koin NFT ya. Itu kan menurut pandangan gue, bisa saja salah teman-teman ya. Sekali lagi, dan
Itu aja yang bisa gue bahas untuk Theta ya teman-teman ya. Tiful juga nanti pasti mungkin bakal berimbas juga ya kenaikannya untuk Tiful ya. Biasanya kan kalau Theta naik dibarengin nyusul, si Tiful nyusul gitu kan teman-teman. Jadi kalian bisa pertimbangin untuk Theta dan Tiful ya. Itu guys untuk video kali ini. Masih ada satu video lagi nanti gue upload mungkin agak sorean ya. Sekali lagi thank you sekali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit. Bye -bye.